Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Erika Febrianti, DGP Angkatan 10 Kota Depok. Kali ini akan memaparkan tugas modul 2.3 pada demonstrasi kontekstual, yaitu praktek coaching. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Erika Febrianti, kemudian ada Bapak Abdul Faris, dan yang ketiga ada Ibu Anis Fatmawati. Adapun tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual ini adalah agar calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya berharap Bu Anis juga dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, Bapak hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul Ibu. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coachingnya nih Pak ya, ini saya mau menjelaskan bahwa di sini saya sebagai observer yang nantinya akan menilai Bapak pada saat melaksanakan coaching yang akan Bapak lakukan. Namun sebelum Bapak mulai nih, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang Bapak lakukan nanti ya Pak ya. Baik Ibu. Nah, rubrik penilaian ini yang nantinya akan saya jadikan acuan dalam penilaian saya, Bapak ya. Saya berharap nantinya pada saat coaching Bapak sebagai coachnya itu memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya yakin tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi tersebut ya Pak ya. Insya Allah Ibu. Ya betul. Saya berharap nantinya nih dalam proses percakapan coaching ini Bapak tidak lupa menerapkan alur tirta nih Pak ya, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, siap. Ya, baik Pak. Di sini Pak, sebelum Bapak memulainya nih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Apakah boleh Pak? Boleh Ibu, silakan. Baik, yang pertama Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana nih Pak yang akan Bapak kembangkan? Saya mencoba mengembangkan ada 2 ya Bu, insya Allah. Yang pertama tentang kompetensi kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif Ibu. Oke, baik Bapak. Dari 2 kompetensi yang sudah Bapak pilih tadi ya Pak ya, kira-kira kompetensi mana nih Pak yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nantinya? Sepertinya kompetensi mendengar aktif yang akan saya pilih Ibu. Baik Pak, memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci keberhasilan nantinya untuk proses coaching ya Pak ya? Iya, salah satunya Bu. Baik Pak, sebagai tolak ukurnya nih Pak, tolak ukur yang bagaimana nih Pak yang dapat dijadikan indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan nanti? Menurut saya ada beberapa indikator yang saya coba capai Ibu. Yang pertama, saya akan mencoba memberikan ruang coach untuk berbicara sesuai kebutuhannya. Saya juga mencoba untuk dapat memberikan pertanyaan terbuka dan coach merasa nyaman untuk menjawab serta berbicara apa saja masalah yang ia hadapi. Dan yang terakhir mungkin saya juga mencoba untuk dapat menunjukkan empati dari permasalahan yang akan coach ceritakan nanti. Baik Bapak. Jadi dari indikator-indikator yang Bapak rencanakan tadi ya Pak ya, semoga nanti dapat tercapai dari hasil coaching yang akan Bapak lakukan. Amin, baik amin. Bapak, kalau memang sudah siap Bapak, silakan melakukan coachingnya Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin saya akan berpindah ruangan untuk melakukan kegiatan coaching ya Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erika, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik. Tapi akhir-akhir ini saya lagi ada masalah nih Pak. Aduh, masalah apa tuh Bu? Kalau mau diceritakan?
Begini Pak, saya ingin menceritakan kepada Bapak mengenai rekan-rekan guru saya di sekolah. Itu sangat sulit sekali untuk saya ajak melakukan perubahan dalam pembelajaran. Karena setelah saya amati di sekolah, masih banyak guru yang menerapkan cara pembelajaran yang monoton, Pak. Eh, Pembelajarannya masih menggunakan metode lama, yaitu metode konvensional dengan ceramah. Jadi terkadang Hmm, hal itu membuat siswa-siswi merasa bosan dalam pembelajaran. Tidak kita pungkiri kan Pak, untuk zaman sekarang ini gitu, perkembangan teknologi sudah semakin maju gitu Pak. Jadi kita sebaiknya sebagai guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Seperti itu Pak. baik Bu Erika. Jadi Ibu menginginkan rekan kerja di sekolah ini menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif Bu ya. Iya benar Nah, Pak. kira-kira menurut Bu Erika nih, apa harapan yang Ibu inginkan? Saya berharap sih Pak untuk bisa dapat membantu rekan-rekan saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Baik Bu Erika. Jadi setidaknya ada perubahan dalam cara menyampaikan materi Bu ya. Benar Nah, Bapak. kira-kira perubahan penyampaian materi seperti apa nih yang Bu Erika inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model pembelajaran atau juga media pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Misalkan dengan menggunakan metode-metode yang sekarang ini lagi marak digunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi contohnya, atau juga dapat juga menggunakan media-media seperti kuisis, word wall, ataupun juga menggunakan PowerPoint saja tuh udah cukup bagus Pak menurut saya. Hmm, Seperti itu Pak kira-kira harapan yang saya. jadi seperti itu Bu ya. Dalam penyampaian materi setidaknya Ibu ingin harus ada hal-hal yang lebih variatif. Nah, jika dalam kondisi kita kasih skala Bu, 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang ini berada di level berapa Bu? Kira-kira masih berada di level 6 Pak. Karena di sekolah saya tuh masih terdapat guru senior yang menggunakan metode ceramah tadi, dan juga untuk guru-guru yang muda itu masih enggan gitu Pak, masih merasa ribet untuk membuat media dengan PowerPoint, dan pembelajaran yang dilakukan pun masih terpaku dengan buku teks. Seperti itu Pak. Berarti masih di level 6 nih Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk meningkatkan level 6 ini nanti harus ada di level berapa Bu kira-kira untuk perubahannya? Saya sih inginnya berada di level 8 saja Pak. Itu menurut saya sudah cukup baik ya Pak, mengingat guru-guru di sekolah masih ada yang senior, seperti itu Pak. Jadi targetnya di level 8 nih Bu ya. Benar Nah, Pak. mudah-mudahan untuk menjadi level 8 ini bisa segera terrealisasi. Nah, Amin. tapi kira-kira bagaimana nih Bu caranya? Ibu punya ide atau punya rencana apa yang ingin dilakukan terhadap teman-teman guru di sekolah? Nah ini Pak, hal ini yang masih saya pikirkan Pak. Tapi sih saya berencana untuk melakukan pendampingan ataupun mentoring kepada rekan-rekan guru, baik secara individu maupun berkelompok. Jadi Bu Erika mau mencoba untuk melakukan mentoring atau pendampingan kepada rekan guru yang lain ya Bu ya. Nah, kira-kira selain menggunakan mentoring, ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan? Mungkin saya akan konsultasi dahulu Pak dengan kepala sekolah gitu Pak. Jadi saya akan mencoba untuk membuat praktik baik di sekolah, dalam komunitas belajar yang ada di sekolah, ataupun juga dapat mengadakan workshop ataupun pelatihan-pelatihan terkait dengan pembelajaran. Seperti itu Pak. Sepertinya kalau yang sekarang Ibu rencanakan ini jadi lebih berkembang ya dari mentoring, mulai ada pendampingan kepada guru maupun berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk membuat praktik baik. Nah, di antara itu semua, untuk kondisi sekarang ini, kira-kira mana yang lebih nyaman dan lebih memungkinkan untuk Ibu jalankan terlebih dahulu di sekolah? Kalau itu
sekarang ini saya lebih ke berbagi praktik baik Pak dalam komunitas belajar di sekolah. Karena dalam hal tersebut penyampaian materi ke guru-guru tuh bisa lebih menyeluruh gitu Pak. Dan guru pun lebih banyak materi yang bisa disampaikan, bisa juga saling berbagi untuk membimbing dan mengajarkan guru-guru yang lebih senior seperti itu Pak. Kalau untuk workshop ataupun pelatihan-pelatihan itu biasanya kalau di sekolah negeri itu masih sulit Pak untuk dilakukan karena terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan sekolah untuk memanggil narasumber. Seperti itu Pak. Baik Ibu, jadi memang yang lebih memungkinkan adalah berbagi praktik baik Bu ya. Nah, kira-kira harapannya Bu Erika ini mau dilakukan kapan Bu? Mungkin secepatnya Pak. Mungkin juga bisa minggu depan akan coba saya mulai untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolah. Dan nanti untuk minggu selanjutnya bisa bergantian guru lain untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik di sekolah. Nah, bagus tuh Bu. Jadi minggu depan rencananya Bu Erika sudah menerapkan berbagi praktik baik dalam Kombel. Lalu minggu berikutnya dilanjutkan berganti narasumber dari internal berarti Bu ya, dari teman-teman yang bisa melaksanakannya. Nah, kira-kira sepertinya rencana ini tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu. Benar, Apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Erika dalam pelaksanaannya? Ada sih Pak, mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah itu. Contohnya ada teman saya Pak Ardian gitu Pak, yang mungkin sudah terbiasa Pak dalam membuat media pembelajaran berupa kuisis di sekolah saya. Seperti itu, Oke, Pak. baik Ibu. Jadi kita akan fokus mulai pertamanya di kuisis Bu ya, untuk Iya, benar. tema berbagi praktik baiknya. Jadi setelah ini Bu Erika akan coba melakukan kolaborasi dengan teman di sekolah. Betul begitu ya Bu? Benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk membantu saya melaksanakan praktik baik yang akan dilakukan nanti. Baik Bu Erika, berikutnya nih kira-kira apa yang Bu Erika dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah nih Pak, selama perbincangan kali ini saya jadi mendapat gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru di sekolah saya untuk keluar dari zona nyamannya dengan mengubah proses pembelajaran yang tadinya konvensional menjadi lebih bervariatif dengan berbagi praktik baik di sekolah. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga dapat tercerahkan ya Ibu dan Amin. bisa dilancarkan. Dan alhamdulillah juga kita sudah sampai di penghujung sesi perbincangan pada siang hari ini. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Erika lagi ke depannya. Apakah Bu Erika akan berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Dan saya pasti berharap Bu Erika akan berhasil melakukannya. Amin. Minggu depan kita ketemu lagi tentang aksi yang sudah Bu Erika jalankan ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Bu Erika, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Baik, Pak Faiz. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak ya? Ya Ibu. Dan saya sudah mengamati hasil percakapan Bapak yang melakukan coaching bersama Ibu Erika. Nah, dari proses coaching ini saya sudah memiliki catatan nih Pak ya. Ya. Namun sebelum saya sampaikan hasil catatan saya nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh Ibu, silakan. Yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan nih saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak? Saya merasa saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan. Lalu saya juga sudah mencoba memaksimalkan potensi coach dan mencoba berpikir kreatif untuk menggali pertanyaan-pertanyaan untuk coach saya. Dan saya pun mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ingin saya capai di proses perobservasi sebelumnya Ibu ya, yaitu mendengar aktif. Insya Allah saya sudah mencoba untuk mengarah ke arah sana. Betul, baik. Ya, betul sekali nih Pak ya. Jadi cocok nih dengan catatan yang saya miliki ya Pak ya.
Jadi Bapak tadi sudah memberikan prinsip coaching yaitu sebagai kemitraan. Itu terbukti pada saat Bapak berbicara dengan coach itu tidak ada perbedaan ya. Saya melihatnya tidak ada perbedaan. Lalu juga saya melihat Bapak mendengarkan dengan aktif gitu ya. Jadi dari gambaran ini nih saya melihat Bapak sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang terakhir nih Pak ya. Pertanyaan yang terakhir ini dari hasil coaching tadi nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Setelah tadi saya melakukan coaching, saya masih merasa perlu mengembangkan kompetensi yang lainnya nih Bu, seperti mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan untuk coaching. Saya merasa ini penting untuk saya memastikan bahwa pertanyaan yang saya berikan itu memberikan kenyamanan untuk coach saya dan dia akhirnya bisa bercerita dengan sesuai apa yang dia rasakan dan dia khawatirkan sih Bu. Betul. Mungkin itu sih Bu yang saya ingin tingkatkan ya Bu. Mudah-mudahan ya Pak ya di coaching berikutnya ini semakin baik lagi nanti ke depannya Pak ya, semakin banyak Bapak melakukan coaching akan membuat coaching berikutnya itu akan semakin baik lagi. Amin, gitu ya. amin. Baik, saya pikir itu saja ya Pak ya untuk supervisi kali ini. Terima kasih Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu dan mohon maaf kalau banyak salah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga di siang hari ini Bu Erika tetap semangat untuk menuju proses coaching ya Bu ya, Benar, yang Bapak. nanti akan Ibu laksanakan. Saya sangat senang bertemu kembali dengan Bu Erika dalam sesi praobservasi. Bu Erika, saya sebagai observernya yang nanti akan menilai proses coachingnya Bu Erika dengan Bu Anis. Dan sebelum Ibu memulai, saya harapkan dalam proses nantinya Ibu sudah menguasai prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensinya teman-teman guru atau teman-teman coaching nanti. Nah, sebagai coach, apakah Ibu sudah tahu nih apa saja kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach, Bu? Ya Bapak, kompetensi intinya itu yang pertama itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Masya Allah, luar biasa. Tepat sekali, Bu. Nanti ketika proses coaching, saya harap Ibu selalu mengingat untuk menjalankan alur tirta kepada coaching. Siap ya, Bu? Siap Bapak, insya Allah. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sudah tahu, mana yang ingin Ibu kembangkan pada sesi kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching nanti itu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, Pak. Oh, Masya Allah, bagus sekali Bu ya. Ada dua kompetensi ingin diraih. Tapi nih Bu, dari dua itu kira-kira mana yang ingin secara spesifik untuk diobservasi pada kesempatan kali ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang mendengarkan secara aktif, Pak. Hal ini saya lakukan agar saya dapat menggali potensi yang lebih dalam dari si coach nanti. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Erika. Saya pikir juga itu pilihan yang sangat baik, Bu ya. Lalu, menurut Bu Erika, apa indikator ketercapaian yang perlu untuk tujuannya mengembangkan kompetensi yang Bu Erika sudah pilih tadi? Kalau saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti itu saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut dan menggali ide-ide dari si coach itu sendiri agar si coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak. Seperti itu. Masya Allah. Baik Ibu Erika, saya akan coba mengingat-ingat dan saya sudah catat apa saja poin-poin yang Ibu ingin capai. Jadi insya Allah nanti saya akan mengamati
bagaimana proses Ibu melakukan coaching dan mudah-mudahan nanti dimudahkan semuanya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Berarti Ibu sekarang sudah siap ya Bu untuk melalui proses coachingnya? Insya Allah siap Pak. Baik, kalau seperti itu tidak berlama-lama lagi, kita tutup dan setelah ini Ibu bisa langsung bersiap bertemu coachingnya Bu ya. Oke Pak. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Anis, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik nih Bu. Hanya saja saya banyak pikiran nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Anis? Jika Ibu tidak sibuk nih, bolehkah kita berbincang Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Oke. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan nantinya ya? Ini Bu, saya berharap setelah kita bertukar pikiran nih, saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Memang ada masalah apa Bu Anis? Jadi begini Bu, saya kan tahun ini kebetulan mendapatkan tugas mengajar di kelas 4 kembali Bu. Hanya saja di kelas baru saya ini Bu, saya mendapatkan satu anak siswa yang tidak naik ke kelas 5 Bu. Nah, itu menjadi kekhawatiran saya Bu. Saya khawatir saya tidak bisa memotivasi anak tersebut sehingga anak tersebut tuh tidak naik kelas kembali gitu, yang dampaknya itu dia akan terhambat gitu belajarnya. Oke, baik. Tadi Bu Anis bilang ada satu siswa yang tidak naik ke kelas 5. Apakah Ibu Anis sudah menelusuri dari masalah ini? Ya sudah Bu, pertama saya menanyakan kepada guru kelas yang dulu yang beliau mengajar. Dari jawabannya itu ternyata si anak tersebut tidak tinggal bersama kedua orang tuanya Bu, karena kebetulan orang tuanya ini sudah berpisah gitu. Jadi anak tersebut dititipkan kepada neneknya yang sudah tua. Nah, dari sini kan terlihat bahwa anak tersebut tuh sudah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua, perhatian juga gitu ya Bu, yang menyebabkan anak tersebut jadi malas sekolahnya gitu Bu. Bahkan dalam 1 bulan itu Bu, kata guru tersebut tuh hanya 5 atau 6 kali masuknya Bu. Oke, banyak sekali ya permasalahan anak ini ya. Lalu Bu Anis, dari pengamatan Bu Anis nih, mengapa ya anak tersebut itu tidak naik kelas seperti itu Bu Anis? Iya Bu, dari hasil pengamatan saya nih Bu ya, ternyata anak tersebut tuh seperti sudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar gitu Bu. Karena kan kebetulan dia banyak di rumah gitu ya Bu ya. Jadi dia di rumah itu lebih banyak mainnya dengan anak-anak yang usianya jauh lebih tua gitu. Jadi mungkin juga karena itu motivasi dia untuk ke sekolah itu jadi berkurang gitu Bu, sehingga dia malas untuk ke sekolahnya. Oke, jadi seperti itu ya Bu Anis permasalahannya. Nah, kira-kira dari kondisi idealnya nih Bu Anis ya, apa yang Ibu Anis harapkan pada anak tersebut? Tentu saja saya berharap anak tersebut dapat kembali bersemangat sekolahnya sehingga dia bisa naik ke kelas 5 seperti teman-temannya yang lainnya gitu ya Bu ya. Jadi dia mendapatkan hak untuk belajarnya gitu. Oke, kalau begitu kira-kira apakah ada sesuatu yang akan Ibu Anis lakukan untuk memotivasi murid tersebut agar mau semangat gitu bersekolah? Ya Bu, menurut saya nih Bu ya, yang akan saya lakukan nih Bu, saya akan memberikan motivasi dulu nih Bu kepada anak tersebut. Di mana saya akan memberikan penguatan bahwa pentingnya belajar dan menuntaskan pendidikan di sekolah dasar ini Bu. Karena kan biar bagaimanapun sekolah dasar ini kan sebagai apa ya, jembatan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya menguatkan pada dirinya sendiri nih supaya dia ada motivasi untuk dia mau ke sekolah gitu Bu. Oke, luar biasa sekali nih ya Bu Anis. Jadi jika misalkan di rating 1 sampai 10 nih Bu Anis ya, menurut Bu Anis
seberapa tingkat keberhasilan Bu Anis untuk memotivasi agar siswa tersebut dapat semangat bersekolah? Ya Bu, kira-kira kalau saya rating ini di angka 8 sampai 9 ya Bu ya. Karena saya yakin nih Bu, jika anak tersebut memiliki motivasi dalam dirinya, pasti itu akan memicu semangat dia gitu ya Bu untuk kembali ke sekolahnya Bu. Oke, selanjutnya apa nih rencana dari Bu Anis yang akan Bu Anis lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, Bu. Langkah-langkah selanjutnya saya ingin bekerja sama dengan sekolah nih Bu. Saya akan berbicara dengan kepala sekolah, terus juga berbicara dengan bagian kesiswaan ya Bu ya. Karena biar bagaimanapun anak tersebut tuh harus kita tangani bersama ya Bu ya. Untuk memanggil kedua orang tuanya Bu. Mencari solusinya bagaimana memecahkan masalah ini Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan sekolah, dengan kedua orang tua gitu. Untuk mencari jalan keluar ini Bu. Oke, berarti pihak sekolah ya Bu Anis ya yang membantu Bu Anis dalam menyusun langkah-langkah rencana Bu Anis selanjutnya. Nah Bu Anis, tadi kan Bu Anis sudah menjelaskan langkah-langkahnya nih. Nah sekarang berapa lama nih waktu yang akan dibutuhkan Bu Anis dalam melakukan rencana yang akan Bu Anis lakukan seperti itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Saya akan menerapkan secepat mungkin, hanya saja hasilnya mungkin tidak akan secepat itu untuk melihat perubahannya gitu ya. Tapi saya optimis hal ini akan segera saya lakukan Bu. Oke, kalau begitu kapan nih Bu Anis akan mulai aksi nih untuk memulai rencana Bu Anis? Ya, secepatnya ya Bu ya, karena kan ini masih awal tahun ajaran baru nih. Saya tidak ingin menunda-nunda lagi, karena kalau saya tunda, saya khawatir nanti malah anaknya semakin kehilangan semangat belajarnya gitu. Jadi secepatnya Bu. Oke, kemudian komitmen seperti apa yang ingin Bu Anis terapkan gitu agar rencana Bu Anis ini dapat berjalan dengan lancar gitu, dengan baik? Saya akan berusaha konsisten ya Bu ya, dalam memantau anak tersebut baik di sekolah ataupun di rumahnya gitu ya. Jadi kalau di sekolah saya akan selalu mengingatkan dia tentang pentingnya ke sekolah. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya dalam memantau anak tersebut di rumah. Bahkan kalau perlu saya akan bekerja sama dengan pihak ke RT-nya nih Bu, supaya nanti kalau anak tersebut berkeliaran pada saat jam belajar bisa mengingatkan atau bahkan mengantarkan ke sekolah gitu Bu. Wah, bagus sekali ya ini rencana dari Bu Anis gitu ya. Nah, selain itu nih Bu Anis, adakah dukungan dari pihak lain gitu yang Bu Anis butuhkan seperti itu? Betul Bu. Betul Bu, saya pasti tidak akan bisa melangkah sendiri ya Bu ya. Saya pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih lagi, saya pasti akan membutuhkan bantuan dari guru bidang studi yang lainnya Bu, karena saya mengajar tidak sendiri. Jadi saya akan bekerja sama dengan guru lainnya dalam memotivasi murid tersebut Bu. Oke, baiklah Bu Anis. Bagus sekali rencana Bu Anis. Semoga rencana Bu Anis ini nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Sekarang bagaimana nih Bu perasaan Bu Anis setelah perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega sekali ya Bu ya. Setelah unek-unek saya sampaikan ke Ibu nih, kekhawatiran saya jadi hilang Bu, dan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Bu Anis, baiklah. Adakah hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Bu Anis, semoga kita dapat terus berbagi. Sampai jumpa Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Erika, kita berjumpa kembali dan alhamdulillah juga sudah selesai proses coachingnya dengan Bu Anis ya. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ke sesi pasca observasi Bu Erika. Setelah melakukan proses coaching Bu Erika, bagaimana nih perasaan Bu Erika sekarang? Yang saya rasakan secara pribadi itu Pak, saya merasa puas gitu Pak. Karena dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, alhamdulillah tuh Pak, Koci dapat merespon dengan baik, yaitu dengan jawaban-jawaban, atau saya juga dapat menggali ide-ide dari Koci tersebut, sehingga Koci tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah melaksanakan dengan baik nih ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dan menjadi indikator ketercapaian proses coachingnya Bu Erika? Tadi selama proses coaching yang sudah saya terapkan, alhamdulillah Pak, saya sudah menerapkan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci dan meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Selain itu saya juga sudah berhasil Pak menggali potensi Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Seperti itu Pak. Alhamdulillah, saya setuju dengan yang apa Ibu sampaikan, karena yang saya dapatkan pun ketika menjadi observernya Bu Rika saat proses coaching tadi, semua yang Bu Rika sampaikan itu sudah tercapai, dan alhamdulillah beberapa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan juga sudah tercapai juga Ibu. Mulai dari tujuannya yang jelas dan terukur, sudah memiliki rencana aksi juga yang konkret untuk tujuan tersebut, bagaimana cara dicapainya. Saya juga ingin menyampaikan ada beberapa catatan, diantaranya Ibu juga sudah melakukan hal-hal yang tidak menjudge dari si coach ya, mulai dari bebas melakukan penilaian dan asumsi, tidak ada pendapat pribadi yang dimasukkan ke sana. Lalu Ibu Erika juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan. Berdasarkan hasil percakapan, saya bisa melihat itu semua. Lalu bagaimana menurut Bu Erika performa yang sudah dilakukan sekarang? Apakah semuanya menerapkan prinsip-prinsip coaching yang di awal sebelum kita observasi sudah direncanakan Bu Erika? Alhamdulillah Pak, sudah insya Allah kan. Karena memang dari prinsip coaching yang tadinya mengajukan pertanyaan berbobot, terus kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu ada kebutuhan coachingnya ya? Kepenuhan. Grogi ya Bu? Tenang Bu, tenang. Kita santai saja, nggak apa-apa Bu, jangan grogi. Nah, dari berdasarkan observasi ini nih, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu Erika kembangkan ke depannya sebagai seorang coach? Oke Pak, kalau saya dalam kompetensi coaching ini, saya ingin mengembangkan kembali gitu Pak di pengajuan pertanyaan yang berbobot. Karena saya rasa dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali kembali lebih dalam untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah, baik Ibu, saya sangat senang sekali mendengar Ibu ingin meningkatkan kemampuan di pertanyaan berbobot Bu ya, karena hal tersebut adalah salah satu kompetensi yang juga penting yang perlu dikembangkan oleh seorang coach, sehingga Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih bagus lagi. Insya Allah kedepannya dengan berlatih secara berkali-kali, Ibu bisa semakin bagus dalam proses coaching dan menjadi seorang coach sejati ya Bu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Ibu, dan mungkin cukup itu saja yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga Ibu bisa semakin berkembang dan menjadi guru hebat masa depan ya Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak emang
Assalamualaikum Bu Anis, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, nanti Bu Anis akan melaksanakan coaching ya Bu Anis ya. Nah, dalam proses coaching nanti saya sebagai observernya dan Ibu sebagai coachnya. Sebagai observer, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coaching. Nah, sebelum Ibu mulai, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan Bu Anis lakukan dan harus Bu Anis ketahui pula seperti itu ya Bu Anis. Nah, di dalam rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan dalam proses coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Tentunya eh, sudah memiliki kompetensi inti juga, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan dalam melakukan coaching, Bu Anis sudah menerapkan alur theta ya Bu Anis ya. Apakah Bu Anis bisa Pak? Apakah Bu Anis bisa memahami? Bisa Ibu. Oke, sebelumnya untuk memulai proses coaching nih Bu Anis, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Anis. Apakah Baik, Bu. boleh Bu Anis? Boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Anis kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti di coaching ini Ibu ingin mengembangkan dua proses coaching ya Bu Anis ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Anis kembangkan nantinya? Kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif Bu, supaya saya dapat menggali potensi daripada si coach saya dan saya dapat menemukan maksudnya coach tersebut tuh dapat menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Oke, bagus sekali ya Bu Anis ya. Jadi Bu Anis ingin mengembangkan secara spesifik itu mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu ya, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan kompetensi ini apa ya Bu? Jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nantinya saya dalam menerapkan coaching ini dapat menerapkan alur tirta Bu. Menerapkan alur tirta secara runtut dan juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau temui. Oke, jadi ketercapaian Ibu itu Ibu dapat menerapkan alur tirta secara runtut dan juga saat si koci sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, silakan dimulai Ibu proses coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Ibu sehat, walaupun sedang banyak pikiran Ibu sebenarnya. Gitu ya Pak. Kira-kira ada masalah apa nih Pak ya? Iya, jadi sebenarnya saya mau cerita ya Bu. Jadi saya merasa mengalami banyak kesulitan ketika mengajar di sini, terutama dalam menggunakan media pembelajaran digital untuk proses pembelajaran di kelas, biar kelas saya bisa lebih menarik dan lebih interaktif gitu Ibu. Jadi saya merasa tidak memiliki cukup pengetahuan
tentang hal tersebut dan saya juga tidak yakin bagaimana caranya nanti mengintegrasikan kemampuan itu ke dalam proses rencana pembelajaran saya. Jadi saya mau cerita dengan Ibu mungkin tentang itu, Bu. Oke, kebetulan nih saya ada waktu nih, jadi saya bisa mendengarkan nih cerita Bapak nih ya. Oke, saya mengerti nih tentang apa yang Bapak rasakan nih. Tapi kira-kira nih Pak, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa sih yang ingin Bapak capai dalam menggunakan media pembelajaran digital untuk mengajar yang seperti Bapak ceritakan tadi tuh? Harapannya Bu, saya bisa menggunakan media pembelajaran digital ini untuk membuat kelas yang saya ajarkan itu bisa lebih menarik, bisa anak-anaknya lebih aktif, sehingga otomatis akan terjadi interaksi yang positif antara saya dengan siswa. Saya juga ingin menggunakan media pembelajaran digital ini untuk membantu murid-murid yang mungkin kesulitan dalam memahami pembelajaran di kelas sehingga dia bisa lebih mudah untuk memahaminya. Mhm, mhm. Baik Pak Faris, tujuan Bapak tadi dan harapan Bapak itu udah bagus banget ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apakah Bapak nih ya bisa menjelaskan nih lebih spesifik lagi tentang bagaimana sih Pak yang ingin Bapak tuju itu seperti apa Pak? Hmm, Mungkin saya ingin menggunakan berbagai jenis media pembelajaran digital ya Bu, Oke. seperti video, animasi, ataupun dalam bentuk games edukasi. Saya juga ingin menggunakan media pembelajaran digital ini untuk membuat penilaian Mhm. di kelas sehingga lebih efektif dan tidak buang-buang waktu saya ketika mengajar sambil menilai, Bu. Gitu-gitu, baik baik Pak. Tujuan Bapak ini sudah jelas dan terukur ya Pak ya. Nah sekarang Pak ya, apa saja nih Pak hambatan yang sekiranya Bapak rasakan nih Pak? Nah, ini dia Bu, yang saya rasakan Bu. Jadi hambatan-hambatan ini yang tadi mengganggu pikiran saya pada hari-hari terakhir. Mhm, Saya merasa saya tidak memiliki cukup pengetahuan di bidang ini, di bidang apa ya, pembelajaran digital. mhm, Jadi saya merasa tidak memiliki cukup keterampilan untuk bisa menggunakannya, sehingga saya tidak yakin untuk menggunakan itu di kelas. mhm, Ditambah memang saya juga belum memiliki akses yang cukup baik dalam perangkat teknologi, di sekolah, Ibu. mhm, mhm, mhm. Oke baik Pak Faris. Jadi tadi Bapak sudah menceritakan hambatan yang Bapak rasakan ya Pak ya. Jadi Bapak sudah bisa mengidentifikasi sendiri nih, apa saja sih yang masih kurang nih dalam diri Bapak? Kira-kira apakah masih ada lagi Pak, hambatan yang Bapak rasakan nih Pak? Mungkin lebih ke khawatir ya, Ibu. Ini kalau tadi tentang media pembelajarannya, mungkin yang berikutnya jika nanti saya sudah menguasai bagaimana cara menggunakan media pembelajaran digital, tapi saya juga masih bingung ketika sudah menguasai itu, bagaimana cara saya untuk bisa mengintegrasikan dengan rencana pembelajarannya, Bu. Jadi mungkin membuat modul ajar atau membuat LPP-nya belum terbayang oleh saya bagaimana cara membuatnya. Mungkin begitu, Ibu, Baik, tambahannya. saya mengerti Pak ya, terutama tentang kekhawatiran Bapak nih, yang tadi masih khawatir tentang bagaimana mengintegrasikan media pembelajaran, pembelajaran digital ini dalam rencana pembelajaran Bapak ya. Kira-kira Pak, Bapak bisa ceritakan nggak nih Pak, langkah-langkah konkret apa nih Pak, yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi hambatan yang telah Bapak Faris lakukan tadi? Kalau saya coba analisis, coba refleksi apa yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama saya coba untuk mengikuti pelatihan ya Bu, tentang bagaimana menggunakan atau membuat Mhm, media pembelajaran digital. Karena saya juga ingin mencoba bagaimana membuatnya dari sesuatu yang berbeda dari mungkin teman-teman guru lain yang sudah lakukan. mhm, Selain itu, saya juga mungkin nanti akan belajar dengan guru lain yang sudah lebih dahulu menggunakan dan mungkin bisa juga konsultasi dengan eh, tim kurikulum di sekolah karena mungkin saja mereka bisa memberikan saya masukan-masukan atau memberikan saran
guru mana yang memang sudah cukup kompeten untuk bisa menguasai pembelajaran dengan digital ini dan bisa saya sharing terkait bagaimana proses belajarnya, Bu. Bagus banget Pak langkah-langkahnya ya Pak ya. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki rencana aksi yang lebih spesifik lagi Pak dalam setiap langkah-langkah yang sudah Bapak jabarkan tadi Pak? Mungkin dari pelatihan yang pertama ya Bu, saya terpikirkan untuk pelatihan ini saya mencari info pelatihan dari dinas pendidikan, mungkin mereka mengadakan pelatihan-pelatihan tentang tema itu. Kalaupun tidak ada, saya mungkin mencari lagi sendiri, baik yang online maupun offline. Walaupun sejujurnya Bu, kalau boleh milih, sepertinya saya lebih nyaman nanti mencari yang online, karena dengan online maka memudahkan saya untuk bisa membagi waktu antara saya tetap pengajar di kelas dengan saya meningkatkan kompetensi di bidang tersebut. Jadi bisa lebih fleksibel ya Bu. Setelah itu mungkin setelah saya ikut pelatihannya, saya langsung mencoba membuat media pembelajaran digital dan mulai menggunakan apa yang saya buat itu untuk di kelas. Dan mungkin untuk bantuannya nanti sambil di perjalanan saya menggunakan media pembelajaran digital yang saya buat sendiri, mungkin saya bisa minta bantuan kepada teman-teman guru lain untuk mengajari sambil mungkin mengevaluasi ya Bu. Mungkin apakah sudah cocok atau belum, ataukah apakah ini sudah berhasil atau belum dari apa yang sudah saya coba. Saya pikir itu sih Bu cara-cara yang akan coba saya lakukan tahap demi tahapnya. Baik Pak, kalau begitu Pak, sebenarnya rencana aksi Bapak ini sudah cukup detail dan realistis ya Pak ya. Lalu Pak, apakah ada yang Bapak butuhkan lagi nih untuk mendukung rencana aksi Bapak ini? Pasti saya butuh waktu dan kesempatan untuk belajar ya Bu. Dan ini saya bisa dapatkan dari kepala sekolah ataupun dari manajemen. Saya akan izin terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan manajemen sehingga ketika nanti saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan itu bisa diketahui oleh pimpinan di sekolah. Sehingga saya pun bisa dapat dukungan secara moral maupun secara material apa-apa yang bisa saya gunakan, misalkan seperti peminjam ruangan, saya menggunakan internet di sekolah, ataupun saya meminjam device yang ada di sekolah, Ibu. Mungkin seperti itu. Lalu Pak, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak perlukan dalam waktu dekat ini Pak? Mungkin yang pertama-tama saya akan coba berkolaborasi dengan guru lain ya Ibu. Saya coba belajar bagaimana guru lain membuat media pembelajaran digitalnya. Dari situ saya akan coba amati dan saya akan coba tiru apa yang mereka sudah buat dan saya coba buat untuk kelas saya sendiri, Bu. Oke, Pak. Rencana Bapak ini sudah sangat bagus sekali ya, Pak ya. Dan saya sangat senang nih melihat rencana aksi yang akan Bapak lakukan nih. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, Pak. Semoga Bapak terus semangat ya, Pak ya. Dan saya sangat salut nih dengan semangat yang Bapak miliki nih ya. Lalu kira-kira nih Pak, komitmen apa nih Pak yang bisa kita sepakati agar tujuan kita ini dapat tercapai Pak? Mungkin saya akan coba menempelkan kata-kata motivasi di meja kerja saya ataupun mungkin di desktop komputer saya sehingga kapanpun saya duduk, kapanpun saya membuka komputer saya ingat lagi nih, saya punya tujuan apa, saya punya niat apa, dan saya harus ngapain. Jadi, semoga itu bisa membantu untuk menjaga konsistensi saya untuk terus menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Betul, dan itu sangat-sangat bagus ya, Pak ya. Dan saya mendukung komitmen Bapak nih, Pak. Selamat belajar dan siap mengajar dengan media pembelajaran digital ya, Pak ya. Amin, amin Ibu. Terima kasih banyak. Saya pasti akan terus mencoba. Akan terus belajar. Sekali lagi terima kasih Bu Anis. Saya sangat menghargai dukungan dan bimbingan Ibu dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Faiz, terus semangat Pak Faiz. Insya Allah. Baik Bapak, apakah masih ada yang ingin Bapak utarakan lagi? Sepertinya itu saja Bu ya yang ingin saya ceritakan dan
akhirnya mendapatkan inspirasi dari bicara dengan Bu Anis. Baik Bapak, saya senang mendengarkan cerita Bapak. Kita ketemu lain waktu ya Pak ya. Ibu, Oke. terima kasih banyak. Baik, saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh, Bu. Oh iya, oh iya ya. Ada juga yang sini Oh, yang ya. kedua Ibu ini ya. Ibu membacakan enggak ngasih pertanyaan saya kan? Nah, Yang nomor 2 hasil oh enggak, hasil aku hasilnya aja. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bu Anis. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah. Setelah melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Anis. Pertanyaan pertamanya, apakah yang sudah Bu Anis lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Yang telah kami lakukan tadi, Bu, saat melakukan coaching yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching terkait kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan juga untuk memaksimalkan kompetensi inti yang sudah saya terapkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, menurut saya sebagai observer tadi melihat Bu Anis melakukan teknik coaching, Ibu sudah cukup baik ya Bu Anis ya, dan sudah sesuai nih dengan catatan yang saya buat seperti itu. Saya melihat coaching yang Ibu Anis lakukan itu juga sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Anis tadi mulai dengan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Bu Anis ya. Dan tadi juga Ibu sudah memberikan prinsip coaching sebagai kemitraan. Itu juga sudah terlihat dari coaching merasa sangat rileks ya Bu ya dalam menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selain itu, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memaksimalkan kompetensi dari coaching tersebut. Alhamdulillah, secara keseluruhan Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Selamat ya Bu Anis ya. Terima kasih Ibu. Oke, yang terakhir nih Bu Anis, dari berdasarkan hasil coaching yang tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Anis kembangkan berdasarkan proses coaching? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Yang mana tadi coaching itu ada sebenarnya sedikit ada unek-uneknya. Seharusnya saya itu menggunakan teknik stop Bu, supaya coaching saya ini dapat rileks gitu ya Bu ya dalam menceritakan permasalahan beliau Bu. Jadi saya ingin mengembangkan dalam kompetensi kehadiran penuh Ibu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Anis ya. Jadi Bu Anis mau mengembangkan lagi ke pertanyaan berbobot ya Bu Anis ya. Semoga Bu Anis ke depannya bisa lebih baik lagi. Semoga semakin banyak Ibu Anis nanti melakukan coaching akan semakin bagus juga dalam melaksanakan coaching-coaching selanjutnya Ibu Anis. Dan kita saya berharap nih bisa bertemu kembali nih dengan Bu Anis di lain kesempatan. Baik Ibu. Oke Bu Anis, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dari saya Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Anis. Sekian video praktek coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan